Kita lihat komentar dari orang Malaysia ketika Indonesia menjuarai futsal, teman-teman ya. Menyala Timnas Indonesia juara AFF Futsal. Skuad Futsal Garuda unggul 2-0 atas Vietnam di final Piala AFF dan akhirnya meraih gelar champion. Terakhir kali Indonesia menjuarai kompetisi ini adalah 14 tahun lalu dan performa terbaiknya setelah itu hanya menjadi runner-up pada tahun 2019 lalu 2022. Timnas Indonesia mengawali babak pertama dengan penuh energi dan mendominasi permainan sejak awal. Serangan bertubi-tubi dibuat oleh pemain Indonesia. Selain satu percubaan Vietnam yang terkena palang gol, mereka bertahan dan hanya mengendalikan serangan balik untuk menyerang. Saifullah mencetak gol pertama untuk Indonesia mini ke-7 setelah menerima umpan dari Guntur Ariwibowo. Laga berjalan cukup keras. Indonesia sampai membuat 4 pelanggaran sementara Vietnam 3 kali. Masuk babak kedua, giliran Vietnam untuk menekan Indonesia. Sepanjang 20 minit tersisa, banyak peluang dihadirkan lawan. Namun prestasi kiper Indonesia Ahmad Habibi mantap membuat banyak peluang Vietnam bisa dimentahkan. Masuk 5 minit akhir laga, Vietnam mengambil risiko bermain dengan power play. Dari kesilapan pemain Vietnam, Rizky Xavier mencuri bola di area tengah dan berjaya mengunci kemenangan pada minit ke-39. Skor 2-0 untuk keunggulan Indonesia bertahan hingga laga usai. Selamat Garuda terbang tinggi. Yes, alhamdulillah akhirnya Timnas Futsal Indonesia juara lagi guys setelah 14 tahun di AFF 2024 ini. Setelah di babak final dengan luar biasa, Timnas Indonesia bisa mengalahkan Vietnam dengan skor 2-0. Gol masing-masing diciptakan oleh M. Saifullah pada menit ke-8 dan juga Rizky Xavier di penghujung laga sekaligus menjadi gol killing the game. Dengan itu Indonesia berhasil menyudahi pertandingan dengan skor 0-2. Dan satu sosok lagi yang bisa dibilang sebagai pahlawan kita malam ini, Ahmad Habibi guys. Keluar sebagai man of the match karena dengan penyelamatan yang cukup krusial yang dibuatnya hingga menggagalkan peluang-peluang Nguyen berbuah gol. Dengan begitu ini adalah gelar kedua setelah sebelumnya Indonesia berhasil juara pada tahun 2010. Congrats untuk semua pemain, tim pelatih, dan official. Semoga hasil baik di futsal bisa juga nular nih ke timnas sepak bola kita di bulan ini. Ada 2 pertandingan penting, semoga dua-duanya bisa berbuah manis. Komentarnya sikat. Tidak hanya sepak bolanya yang bagus, tim futsal Indonesia bikin iri fans Malaysia. Jujurlah, timnas Indonesia kalahkan ya salah satu negara yang bermain ya di Piala Dunia World Cup yang baru-baru ni, Thailand. Rasanya kalahkan dengan jurang yang besar ya, 5-1. Memang Indonesia sekarang ni bukan sepak bolanya bagus, tapi futsalnya memang bagus. Tapi nanti bertemu dengan Vietnam ya, tak silap saya lah, bertemu dengan Vietnam. Dan saya rasa lah Indonesia perlu menang untuk AF futsal ni. Menang tuh minimal 5-1, bukan kalah yang 1-3. Aduh guys ya, alhamdulillah guys ya, alhamdulillahnya gitu ya. King Indo melaju ke final dengan sapu bersih, nggak pernah kalah, bukan jadi apa, bukan jadi juru kunci di Piala AFF cuy. Emang udah saatnya ya negas rumpun, emang udah saatnya bikin kejuaraan sendiri, Merdeka Cup versi futsal. Ya, akhirnya timnas Indonesia futsal kembali lagi menapakkan kaki di partai final Piala AFF. Dengan hasil ini timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam guys. Tapi kalau kita review sedikit permainan timnas Indonesia malam ini, itu benar-benar ciamik pertahanannya guys. Sampai kita bisa lihat kalau timnas Thailand itu sampai frustasi karena nggak ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh timnas Thailand, sehingga membuat timnas Thailand menjadi frustasi, terutama di babak kedua guys, dan bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia futsal kita, sehingga terjadilah pesta gol kayak gini guys. Timnas Indonesia berpeluang mencetak sejarah untuk kedua kalinya menjadi juara Piala AFF Futsal setelah 14 tahun berlalu. Sepanjang 17 kali penyelenggaraan Piala AFF Futsal sejak 2001,
Thailand 16 kali juara dan Indonesia sekali. Gelar tersebut diraih Indonesia pada edisi 2010, hanya saja, gelar juara tersebut dipandang sebelah mata. Pasalnya Indonesia menjadi kampiun saat Thailand tak ambil bagian dalam turnamen alias absen. Ketika itu, Sokrates Matulesi dan kawan-kawan melaju ke semifinal sebagai juara grup A dan menumpas Malaysia dengan skor 5-0 pada babak final Ho Chi Minh, Vietnam. Kini, peluang mengulang sejarah 14 tahun berlalu itu sangat terbuka. Thailand sebagai calon terkuat juara. Karena langganan Piala Dunia sudah tersingkir, kini Indonesia akan bertemu dengan Vietnam yang juga kelas 2 sama seperti Indonesia di ASEAN, di bawah Thailand. Futsal kedua tim dalam 2 dekade terbilang makin maju. Sebelum ke final, Vietnam mengalahkan Thailand pada babak grup lantas mengandaskan Australia pada babak semifinal. Kedua tim ini juga sudah dikalahkan Indonesia, karena itu final ini terbilang ideal. Inilah tonggak baru Piala AFF Futsal, sebab Thailand sebagai tim yang dominan sudah tersingkir. Ini peluang Indonesia mencipta sejarah. Selama Piala AFF Futsal bergulir, Indonesia dan Vietnam sudah 10 kali bentrok. Hasilnya Vietnam 5 kali menang dan Indonesia 4 kali. Serta sekali imbang, meski Vietnam lebih unggul, tak ada jaminan tim naga emas kembali menang. Sebaliknya Indonesia berpotensi menjadi yang terbaik jika bermain seperti melawan Thailand. Indonesia ke final usai bungkam Thailand. Timnas Futsal Indonesia menjejak final Piala AFF Futsal 2024. Skuad Garuda membungkam tuan rumah Thailand 5-1. Indonesia menghadapi Thailand pada babak semifinal di Terminal Hall, Jumat, 8 November 2024. Tuan rumah langsung mendominasi permainan selepas laga dimulai. Tapi Indonesia berhasil mencuri keunggulan saat pertandingan berjalan 8 menit. Rio Pangestu membawa bola dalam situasi serangan cepat, lalu mengoper ke Evan Somilena yang lantas menaklukkan kiper. Indonesia selamat dari serangan berbahaya Thailand. Kapten Muhammad Iqbal melakukan sapuan penting untuk menyelamatkan gawang timnas. Indonesia selamat dari situasi berbahaya lainnya, kala Thailand tinggal berhadapan dengan kiper Ahmad Habibi. Beruntung buat timnas, bola melesat ke atas. Thailand melanjutkan tekanannya di babak kedua. Tapi lagi-lagi Indonesia bisa mencuri kesempatan dan menggandakan skor pada menit kedua. Firman Adriansyah berhasil merebut bola di area lawan. Timnas dalam posisi leluasa. Evan Somilena menerima bola lalu meneruskannya ke Wendy Bryan di kanan, yang sepakannya gagal dihentikan kiper. Indonesia memimpin 3-0 pada menit ke-7 babak kedua. Memanfaatkan kesalahan Thailand, Bryan memotong bola di kanan dan melepas sepakan keras ke dalam gawang. Gol! Timnas unggul 4-0 saat laga tersisa 7 menit. Thailand memainkan power play, tapi timnas berhasil merebut bola di area tengah dan Rio Pangestu memperlebar selisih. Thailand menipiskan selisih saat pertandingan tersisa 3 menit. Tapi Indonesia langsung membalas tak lama berselang lewat sepakan keras Firman Adriansyah. Dengan hasil ini, timnas Indonesia melangkah ke final dan akan menantang Vietnam. Partai final digelar pada Minggu, 10 November mendatang. Oke teman-teman, akhirnya Indonesia itu bisa juara juga ya. Selain kemarin itu yang sedang rame-rame itu, kita dipuji timnas Indonesia sepak bolanya teman-teman ya. Dan sekarang timnas dari tim futsal Indonesia mampu menjuarai melawan Vietnam teman-teman dengan skor 2-0. Oke teman-teman, terima kasih atas dukungan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.